Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz dengan NIM 240607110005. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan buku tentang The Organization of Informasi karya Daniel N. Jodrey dan Erlyn J. Taylor. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang Organization of Recorded Information. Yang pertama ialah pengertian informasi yang tercatat atau recorded information. Recorded information itu ialah suatu informasi yang tercatat, segala bentuk informasi yang didokumentasikan atau dipresentasikan dalam format tetap, baik fisik maupun kertas, buku, atau artefak. Informasi ini bisa diakses melalui digital seperti file elektronik, situs web, dan rekaman multimedia. Selain itu juga, recorded information memiliki karakteristik utama. Yang pertama, bentuk tetap. Bentuk tetap ini adalah suatu informasi yang tercatat tidak berubah dengan mudah, kecuali direvisi secara sengaja. Yang kedua, dapat diakses dan direproduksi. Dapat diakses dan diproduksi ini adalah suatu informasi dapat ditemukan kembali dan didistribusikan ke audiens yang lebih luas. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai pengetahuan kolektif. Yang dimaksud dengan berfungsi sebagai pengetahuan kolektif ini ialah suatu informasi yang tercatat menjadi dasar peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan karena dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Contoh recorded information ialah yang pertama, buku. Contoh informasi yang tercatat seperti buku, artikel, arsip resmi seperti dokumen pemerintah, file multimedia dalam bentuk video, audio, gambar. Informasi digital seperti data yang disimpan. Mengapa informasi perlu diorganisasikan? Karena pengorganisasian itu adalah suatu kebutuhan dasar dalam mengelola pengetahuan yang terus berkembang. Berikut ini alasan utamanya informasi perlu diorganisasi. Yang pertama ialah kemudahan akses. Tanpa sistem organisasi yang baik, informasi menjadi tidak terstruktur dan sulit ditemukan. Bahkan jika informasi tersebut penting atau relevan. Yang kedua, efisiensi waktu dan upaya. Sistem organisasi yang efektif memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan menghemat waktu dan usaha. Yang ketiga, volume informasi yang masif. Volume informasi yang masif itu sebuah perkembangan teknologi digital menghasilkan ledakan data yang sangat besar. Organisasi informasi menjadi sangatlah penting untuk mengelola data tersebut agar tidak menjadi tidak berguna. Dan yang keempat ialah pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang terorganisasi memungkinkan individu, institusi, dan masyarakat
membuat keputusan berdasarkan data yang akurat atau relevan. Dan yang kelima, pelestarian pengetahuan. Organisasi membantu menjaga informasi agar tetap terstruktur untuk digunakan generasi-generasi yang mendatang. Di sini terdapat prinsip-prinsip organisasi informasi. Dan yang pertama ialah representasi informasi. Informasi harus dipresentasikan dengan cara yang mudah agar bisa memahami dan menemukannya. Contohnya ialah metadata. Metadata itu ialah informasi deskriptif seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun publikasi. Yang kedua, abstrak atau ringkasan yang menjelaskan isi dokumen secara singkat. Dan yang kedua, kategorisasi dan pengelompokan. Informasi perlu dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema tertentu agar lebih mudah ditemukan informasi tersebut. Contoh dari kategorisasi dan pengelompokan ialah berdasarkan subjek atau ilmu, misalkan biologi, fisika, kimia, dan sejarah. Kalau berdasarkan format seperti buku, jurnal, atau rekaman video. Dan yang ketiga, berdasarkan urutan abjad. Urutan abjad ini mulai dari tahun terbit atau bahasa. Dan yang ketiga, hubungan antar data. Hubungan antar data ini membangun koneksi antara elemen informasi seperti referensi atau hubungan hierarkis, serta mempermudah pengguna menavigasikan informasi yang terkait pada saat ini. Dan yang keempat, ada metode dan alat pengorganisasian informasi. Di sini terdapat metode dan alat pengorganisasian informasi. Yang pertama, ada katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi ialah proses mendeskripsikan informasi sehingga pengguna dapat mengidentifikasi dan menemukannya. Katalogisasi ini mencakup pembuatan rekaman metadata yang mencakup detail deskriptif seperti judul, pengarang, subjek, dan penerbit. Dan yang kedua, ada klasifikasi. Sistem pengelompokan informasi berdasarkan klasifikasi ini ialah ada beberapa contoh klasifikasi. Yang pertama ada DDC. DDC ini digunakan untuk mengatur koleksi perpustakaan berdasarkan subjek utama. Yang kedua ada LCC. LCC ini adalah suatu sistem hierarkis yang lebih kompleks untuk mengelompokkan koleksi-koleksi besar. Di sini ada metadata. Metadata itu ialah data, suatu data. Contoh dari data ialah informasi deskriptif yang menjelaskan konten, format, atau konteks dari dokumen-dokumen tertentu. Adapun jenis-jenis metadata yaitu metadata deskriptif. Apa saja metadata deskriptif?
Yang pertama judul, penulis, dan subjek. Dan yang kedua metadata teknis. Metadata teknis itu ada format file, resolusi, atau perangkat lunak-lunak yang diperlukan untuk membuka file. Lanjut, setelah itu ada sistem digital dan basis data. Dalam era digital saat ini, pengorganisasian informasi menggunakan alat tersebut. Contoh alat tersebut yaitu basis data digital. Basis data digital ini berfungsi untuk mengelola informasi dalam struktur tabel yang dicari. Dan yang kedua, ada sistem katalog daring atau bisa disebut dengan OPAC. OPAC ini bisa digunakan di perpustakaan modern untuk fungsinya buat apa? Untuk memberikan akses digital ke koleksi fisik dan elektronik. Yang kedua, ada mesin pencari. Mesin pencari ini contohnya itu algoritma seperti Google, DuckDuckGo, Yandex, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya ialah tantangan dalam organisasi informasi. Di sebuah organisasi pasti ada tantangan yang harus dilalui agar organisasi informasi itu berjalan dengan lancar. Yang pertama ialah ada volume data yang berlebihan. Volume data berlebihan ini ialah dengan meningkatnya jumlah data digital, informasi secara manual semakin sulit karena sistemnya bersifat otomatis. Oleh sebab itu harus menghadapi tantangan ini. Dan yang kedua, ada keanekaragaman format. Keanekaragaman format ini berupa informasi yang hadir dalam berbagai bentuk teks, gambar, audio, dan video. Jadi masing-masing harus memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengorganisasian. Dan yang ketiga, kebutuhan yang beragam. Kebutuhan beragam itu meliputi pengguna informasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang atau tujuan masing-masing. Dan selanjutnya ada manfaat organisasi informasi. Di sini ada 3 manfaat organisasi informasi. Yang pertama, menurut individu. Yang kedua, menurut institusi. Yang ketiga, menurut masyarakat. Menurut individu, organisasi informasi ini dapat membantu mereka dalam mengakses informasi yang relevan. Bisa untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, atau penelitian yang lainnya. Dan institusi, manfaatnya ialah organisasi informasi memungkinkan institusi seperti perpustakaan, museum, arsip untuk menyediakan, melestarikan, dan menyediakan informasi kepada publik. Jadi
instansi itu membutuhkan organisasi informasi agar masyarakat lain bisa melestarikan dan menyediakan informasi kepada publik. Jadi bisa mencari informasinya lewat institusi. Dan yang ketiga, menurut masyarakat sangat mendukung sekali adanya organisasi informasi, karena organisasi informasi ini bisa meningkatkan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat semuanya. Baik, setelah itu kesimpulan saya ialah bahwa organisasi informasi adalah dasar dari semua kegiatan manajemen pengetahuan. Dengan sistem baik, informasi dapat diakses, dimanfaatkan dan dilestarikan secara optimal dalam berbagai keperluan, baik individu maupun institusi serta masyarakat. Dari bab ini juga menjelaskan dan menekankan pentingnya menyeimbangkan teknologi di zaman sekarang ini dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan informasi. Cukup sekian penjelasan materi dari buku Organisasi of Information bab 1 tentang organisasi recorded information. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.